Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang kayaknya kita semua rasakan setiap hari, sengaja atau tidak, yaitu perang yang diam-diam terjadi di dalam dunia politik. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau obrolan politik belakangan ini jadi lebih panas? Rasanya beda pendapat itu bukan lagi cuma soal kebijakan, tapi udah jadi serangan personal. Kalau iya, Anda nggak sendirian. Nah pertanyaannya, kenapa ya bisa jadi begini? Coba perhatikan angka ini, 100%. Jarang banget kan kita lihat angka absolut kayak gini dalam sebuah penelitian. Jadi ini sebenarnya angka apa? Ini artinya semua ahli sepakat 100%. Konflik partai politik mau itu di dalam partai itu sendiri atau antar partai adalah salah satu kekuatan paling besar yang membentuk pemerintahan, stabilitas negara, dan bahkan cara kita ngobrol satu sama lain. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu kalau nggak semua konflik politik itu sama. Ada medan perangnya masing-masing dan aturannya pun beda-beda. Jadi di satu sisi ada yang namanya konflik intrapartai. Anggap aja ini kayak drama keluarga ya. Ributnya di dalam satu rumah, di dalam satu partai. Nah, di sisi lain ada konflik antar partai. Ini baru pertarungan antar rumah, persaingan antara kubu yang beda. Biasanya nih, konflik di dalam partai itu soal siapa yang jadi ketua, atau mau dibawa kemana arah ideologi partainya. Kalau konflik antar partai, dulunya ya soal kebijakan, pajak, kesehatan, dan lain-lain. Tapi riset menunjukkan ada pergeseran besar. Sekarang konfliknya makin didorong oleh identitas sosial. Jadi bukan lagi cuma soal apa yang kamu yakini, tapi udah jadi kamu itu siapa. Nah, pergeseran ke arah identitas inilah yang membawa kita ke akar masalahnya. Ini semua tentang perasaan kita terhadap mereka, si pihak lawan. Para peneliti punya istilah untuk ini, polarisasi afektif. Konsep ini penting banget untuk kita pahami. Ini bukan soal kita nggak setuju sama kebijakan A atau B, tapi ini adalah rasa benci, rasa permusuhan emosional yang mendalam sama orang dari partai lain. Ini adalah politik yang digerakkan oleh perasaan. Coba bayangkan begini deh. Dulu, politik itu kayak kita debat mau lewat jalan mana yang paling cepat untuk sampai ke tujuan yang sama. Sekarang, rasanya kayak kita bahkan nggak mau satu mobil sama mereka. Rasa benci antar kelompok udah menggantikan debat soal kebijakan. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma terjadi di satu atau dua negara. Ini fenomena global. Dari Eropa sampai belahan dunia lain, perpecahan emosional ini makin menjadi-jadi. Jadi poin pentingnya adalah, apa yang terjadi kalau ini terus memburuk? Ternyata, harga yang harus kita bayar itu mahal banget. Rasa permusuhan emosional ini punya konsekuensi yang sangat nyata buat masyarakat kita. Pertama, kemacetan di pemerintahan. Kalau rasa saling benci lebih besar dari keinginan untuk kompromi, ya kerjasama jadi mustahil. Proses pemerintahan jadi macet, berhenti total, karena tiap kubu lebih suka lihat lawannya gagal daripada mencapai tujuan bersama. Kedua, kepercayaan publik jadi hilang. Konflik terus-menerus ini bikin masyarakat jadi nggak percaya lagi sama institusi politik dan proses demokrasi. Orang-orang mulai mikir, sistemnya udah rusak, nggak ada gunanya lagi buat kita. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling bikin khawatir, yaitu diskriminasi. Rasa benci ini merembes keluar dari dunia politik ke kehidupan kita sehari-hari. Mempengaruhi siapa yang kita rekrut kerja, siapa yang jadi teman kita, bahkan cara kita bergaul sama tetangga. Mungkin Anda bertanya-tanya, emangnya sekuat apa sih rasa permusuhan ini? Apa iya bisa lebih kuat dari prasangka-prasangka lain yang udah ada dari dulu di masyarakat? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Coba lihat grafik ini. Sebuah penelitian menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika orang diminta untuk membuat pilihan, mereka menunjukkan diskriminasi yang lebih besar berdasarkan afiliasi partai politik, lihat batangnya lebih tinggi, daripada berdasarkan ras. Ini menunjukkan betapa kuatnya tembok partisan memisahkan kita. Dan di level paling ekstrim, terutama di negara-negara yang demokrasinya masih rapuh, permusuhan ini bisa meledak jadi kekerasan fisik dan bahkan konflik bersenjata. Jadi, taruhannya benar-benar tinggi. Dan ini semua bukan spekulasi ya. Tabel ini merangkum konsensus penelitian. Bukti untuk klaim-klaim utama bahwa polarisasi emosional ini meningkat, konflik internal partai itu umum terjadi, dan semua ini merusak pemerintahan, semuanya dinilai kuat oleh para ahli. Oke, melihat semua dampak buruk ini, pertanyaan selanjutnya adalah, terus gimana? Apa yang bisa dilakukan? Bagaimana sistem politik mencoba untuk mengelola konflik yang merusak ini?
Sebenarnya partai politik itu punya alatnya sendiri untuk menangani konflik internal. Seperti yang bisa kita lihat, ada komite mediasi, ada semacam pengadilan internal atau mahkamah partai, sampai prosedur formal untuk memecat anggota. Tapi masalahnya, mekanisme-mekanisme ini seringkali nggak efektif. Bisa jadi karena kurang independen, nggak transparan, atau ya emang nggak mampu mengatasi akar masalah perpecahan yang udah terlalu dalam dan emosional. Pada akhirnya, lukanya tetap menganga. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang penting banget untuk masa depan. Kita udah lihat gimana permusuhan ini tumbuh dan apa dampaknya. Tapi sekarang, ada pemain baru di lapangan, media sosial. Gimana platform digital tempat kita menghabiskan sebagian besar waktu kita mengubah aturan main konflik politik? Apa medsos justru mempercepat perpecahan? Atau bisakah ia menawarkan jalan keluar? Inilah pertanyaan yang mungkin akan menentukan masa depan politik kita semua.